Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat Smiba dimanapun berada, saya Madera Hamadana Kitri sebagai host yang akan menemani selama 30 menit ke depan dalam acara Satelit Smiba. Senin Bincang Atraktif, Edukatif, Literasi, Kreatif. Satelit Smiba merupakan program bincang-bincang dengan topik yang edukatif. Pada episode kali ini telah hadir narasumber yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli, Bapak Dr. Iputu Gandewijaya, SOS MM. Rahajang. Selamat datang Bapak. Ya, adik, selamat berjumpa di sekolah kebanggaan kita ya, Smiba, karena kami alumnus juga di sini. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu sahabat Smiba menyaksikan tayangan ini. Ya, terima kasih adik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titiang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli, pada kesempatan yang baik ini dalam program Satelit Smiba akan kita sharing terkait dengan apa yang menjadi programnya beliau Bapak Bupati Bangli, yaitu terkait dengan Gertak Ekoenzim Bangli Bisa. Tentu sahabat Smiba yang berbahagia, yang kami hormati, kami mohon masukan dan sarannya. Semoga program tersebut dapat tercapai dengan baik, dan dari apa yang menjadi sumbangsih kita terkait dengan ekoenzim untuk kemurnian air yang ada di Danau Batur akan menjadi lebih baik lagi, lebih murni lagi, lebih bersih, lebih indah, lebih sehat, dan lebih asri danau kita. Betul sekali Bapak. Dari sapaannya, narasumber kita kali ini terlihat sangat bersemangat dan bersahaja sekali ya. Semoga Bapak selalu sehat dan berbahagia sehingga bisa senantiasa mengabdi untuk Kabupaten Bangli kita yang tercinta ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Bangli merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Bali yang dikenal karena keindahan dan kekayaan sumber daya alamnya. Keunikan bentang alam Kabupaten Bangli juga telah diakui oleh masyarakat global, yakni dengan dinobatkannya kawasan Kaldera Batur sebagai Global Geopark oleh UNESCO. Hal ini tentunya merupakan sebuah prestasi dan kebanggaan, khususnya bagi masyarakat Bangli. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa saja keunikan dan potensi alam yang ada di kawasan Kaldera Batur ini. Terima kasih adik dan sahabat Smiba yang Titiang banggakan, Titiang hormati. Sebelum kita akan melihat lebih jauh seperti apa keberadaan danau kita yang tercinta, tentu kita sekilas dulu secara demografis dan geografis Kabupaten Bangli. Bahwa Kabupaten Bangli terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kintamani, Kecamatan Bangli, Kecamatan Susut, dan Kecamatan Temuku. Daerah yang paling luas dan penduduk yang paling banyak itu berada di Kecamatan Kintamani. Kalau melihat luas daripada wilayah kita di Kabupaten Bangli adalah 52,6 hektar atau 9,42 dari luas wilayah daratan Provinsi Bali. Di Kintamani ini adalah sebagai tujuan wisata di antara 4 kecamatan yang lain di Kabupaten Bangli. Dari tujuan wisata tersebut secara terlindungi juga oleh sebuah aturan bahwa Kabupaten Bangli melalui Danau Batur pada tahun 2015 sudah ditetapkan sebagai Global Geopark. Nah, dengan adanya masuknya Danau Batur sebagai Global Geopark dalam wilayah kaldera Gunung Batur ini, tentu kita harus melestarikan alamnya, hayatinya, dan semua sumber daya yang ada di sana. Dan keunikan-keunikan di sana memang air yang ada di Danau Batur ini adalah sumber air yang ada di Provinsi Bali. Tentunya kabupaten kota yang lainnya yang ada di Bali, sumber airnya adalah di Danau Batur. Sebagai sumber air tentu kita harus mampu menjaga kelestariannya, mampu menjaga keunikannya, dan mampu juga menjaga kebersihannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi untuk potensi alamnya, apa saja potensi alam yang ada di Danau Batur ini Bapak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, dari yang menjadi potensi sumber daya alam yang ada di Kintamani, utamanya di wilayah Batur, adalah bentangan daripada geopark kita.
yang sangat luas dengan kalderanya, demikian juga Gunung Baturnya yang luasnya 65 km dengan airnya yang membiru, bening. Nah, ini yang perlu kita jaga. Iya. Dan di sekitar Danau Batur itu ada pegunungan Gunung Abang yang sangat asri, dan di sana juga ada wilayah atau anjungan penlokan yang sangat strategis untuk bisa melihat bagaimana keindahan alam di Kintamani ini sebagai tujuan wisata. Dan demikian juga baik itu domestik, mancanegara akan hadir di Bangli. Mari kita jaga Iya, mari keaslian kita jaga alam ini. keaslian di kawasan Kaldera Batur ini. Satu lagi yang perlu diketahui bahwa kenapa Danau Batur ini perlu kita jaga, karena merupakan 15 danau yang ada di Indonesia menjadi danau prioritas. Itu sesuai dengan Perpres nomor 18 tahun 2020. Selain Bangli, Batur adalah sebagai Sarining Padmo Puhana. Ya. Tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan dan sebuah prestasi khususnya bagi masyarakat Bangli kita. Belakangan ini banyak pemberitaan yang melaporkan isu pencemaran, khususnya yang terjadi di Danau Batur. Kondisi atau permasalahan apa yang sebenarnya terjadi dan apa risiko yang bisa ditimbulkan apabila masalah ini tidak segera ditangani, Pak? Ya, terima kasih Adik untuk pencemaran di Danau Batur, bahwa keberadaan Danau Batur kita ini tidak memiliki outlet, hanya inlet. Artinya begitu air masuk atau berbagai jenis, apakah itu sampah dan yang lainnya masuk, ini akan terserap begitu saja di dalam danau, tidak ada outletnya. Oleh karena itu, karena Danau Batur itu ada di sekitar pertanian, ada di sekitar wilayah pariwisata, industri, demikian juga hotel, tentu inilah yang harus kita jaga bersama, jangan lalu ini menjadi sumber pencemaran. Kalau kita bisa melihat dari permasalahan yang ada sampai saat ini, permasalahan itu adalah bagaimana sedimentasi yang sangat tinggi di Danau Batur. Kalau kita melihat data, hampir 1.993 meter kubik itu keberadaan dari sedimentasi setiap tahunnya. Ini dari mana sedimentasi itu dihasilkan? Karena di Danau Batur ada juga banyak keramba-keramba, hampir 12.000 blok di Danau Batur itu ada keramba-keramba. Oleh karena sisa makanan ikan dan yang lainnya itu bisa juga penyebab sedimentasi. Di sekitar Danau Batur juga ada hortikultura, artinya ada beberapa tanaman yang memang itu disumpuk dengan pestisida, yang airnya apabila hujan dan hanyut begitu saja ke danau, itu pun juga bisa menyebabkan terjadi sedimentasi. Selain sampah dan yang lainnya, itulah yang menyebabkan terjadinya pencemaran yang ada di Danau Batur. Jadi dari pencemaran tersebut, apa risiko yang bisa ditimbulkan, Dok? Dan bagaimana penanganan? Risiko yang bisa ditimbulkan adalah hayati yang ada di danau itu sendiri. Ikan-ikan yang ada, komunitas yang ada di sana akan bisa berpengaruh dari pencemaran itu. Selain memang pendangkalan secara estetika, demikian juga kejernihan, kemurnian daripada air danau itu akan menjadi berkurang oleh karena pencemaran itu sendiri. Dari pemerintah Kabupaten Bangli, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli, pastinya telah menyadari hal tersebut dan telah mendiskusikan bagaimana caranya agar Danau Batur kembali lagi jernih seperti semula. Setelah diskusi yang dilakukan, apa upaya yang didapatkan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Bapak? Untuk bisa kiranya menanggulangi pencemaran yang ada di Danau Batur dan menjaga kesucian dan kemurnian Danau Batur ini, tidak hanya dinas kami DLH, tentu antar UPD yang ada di Kabupaten Bangli, antar kabupaten kota yang ada di Bali, itu semuanya memberi sumbangsih terhadap beberapa program-program prioritas dalam rangka revitalisasi terkait dengan Danau Batur ini. Yang maksud adalah baik itu pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat juga memberikan perhatian yang serius
terkait dengan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka revitalisasi Danau Batur ini. Nah, hal-hal yang terpenting adalah bagaimana melihat dari keberadaan pencemaran itu sendiri, ya memang OPD-OPD ini harus bergerak dari hulu sampai dengan hilirnya. Misalnya seperti pemakaian pestisida, tentu dinas yang terkait adalah Dinas Pertanian untuk memberi informasi kepada petani yang ada di sekitar Danau Batur untuk bisa kiranya kita menggemakan untuk bagaimana pupuk-pupuk organik yang harus dipakai, mengurangi pestisida. Itu pun sebagai langkah-langkah upaya. Kami adalah pembersihan eceng gondok. Dari PU mungkin melaksanakan infrastruktur seperti sepadan danau dan yang lainnya. Program-program lainnya adalah bagaimana memanfaatkan daripada danau ini sebagai objek wisata, misalnya wisata air dan yang lainnya. Tentu ini semua harus bisa dulu. Danaunya yang maksud dengan bisa itulah harus bersih, harus indah, harus sehat, dan harus asri. Seperti yang telah Bapak sebutkan tadi, Pemkab Bangli tentu telah mengupayakan berbagai cara untuk menanggulangi permasalahan lingkungan yang terjadi, khususnya terkait dengan pencemaran lingkungan yang terjadi di Danau Batur. Kami dari pihak sekolah pun juga telah ikut berkontribusi dalam salah satu upaya, yaitu Gerakan Serentak Ekoenzim Bangli Bisa atau Gertak Ekoenzim Bisa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa yang menjadi dasar pemikiran dari program ini bisa dicetuskan. Beberapa program yang telah dicanangkan, tetapi melihat dari perkembangan isu, artinya secara progresnya belum bisa mencapai sebuah target yang kita inginkan. Karena ada beberapa informasi-informasi atau testimoni-testimoni, bukan karena dengan alat berat bisa menyebabkan sebuah danau itu bisa berubah menjadi lebih baik. Di salah satu danau di Taiwan misalnya, dengan penuangan ekoenzim salah satunya, dalam waktu yang singkat, hampir 2,5 bulan itu sudah bisa menjernihkan danau. Nah, melihat dari testimoni-testimoni tersebut, sehingga kita selain memang akan melaksanakan program upaya infrastruktur dan yang lainnya, coba kita melalui pendekatan masyarakat, pendekatan lintas OPD, dan kita gemakan yang disebut dengan Gertak, Gerakan Serentak Ekoenzim Bangli Bisa. Itulah yang dicanangkan oleh beliau Bapak Bupati berdasarkan instruksinya nomor 2 tahun 2023. Tentu ini sangat antusias sekali masyarakat dan yang lainnya. Masyarakat Bangli dalam arti luas sudah membuat sebetulnya langkah-langkah, bahkan sudah membuat ekoenzim per tanggal 17 Februari, karena target ekoenzim itu kan memang kalau produksi sampai panen sampai dengan 90 hari, sehingga ini melalui instruksi Bapak Bupati itu kita OPD, sekolah, desa, ibu-ibu PKK, semuanya sudah melaksanakan sebuah upaya yang sangat mulia untuk menjernihkan Danau Batur ini dengan hal yang sangat mudah didapatkannya, mudah bahannya, mudah cara membuatnya, dan mudah juga untuk mengimplementasikannya adalah dengan program ekoenzim. Bapak sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli tentu telah mengunjungi beberapa instansi yang sedang melakukan kegiatan pembuatan ekoenzim. Dari yang telah Bapak amati, bagaimana gambaran pelaksanaan pembuatan ekoenzim ini secara keseluruhan, Pak? Sangat efektif sekali melalui teritorial yang langsung diperagakan oleh Bapak Bupati dan Ibu Bupati, melalui sosialisasi pertama di tingkat OPD, sudah di tingkat sekolah, dan kepada siswanya, tingkat desa dan PKK. Tentu ini sangat membanggakan sekali. Gertak yang pertama untuk pembuatan ekoenzim ini, tadinya Bapak Bupati dengan target 30 ton, sudah tercapai 45 ton. Nah, selanjutnya yang kedua lagi dengan pendekatan sekolah-sekolah lagi,
SD, SMP, yaitu SMA, SMK, itu pun menyumbang lebih banyak lagi, termasuk juga desa, dan sampai saat ini sudah tercapai jumlah ekoenzim yang terproduksi adalah 237 ton lebih. Wah, banyak sekali ya Pak ya. Sekali itu kita akan monitoring terus sampai dengan produksinya. Adakah di sana kegagalan, adakah di sana kesalahan dalam pada saat memproduksinya. Sampai saat ini semua berproses dengan baik. Yang rencananya Bapak Bupati akan menuangkan ekoenzim di Danau Batur itu pada saat bulan Mei, yaitu pas kebetulan berbarengan dengan hari ulang tahunnya Kabupaten Bangli. Dari keterlibatan seluruh instansi di Kabupaten Bangli dalam Gertak Ekoenzim Bangli Bisa, kira-kira sampai saat ini sudah dihasilkan berapa total cairan ekoenzim? Untuk di Kabupaten Bangli secara keseluruhan, secara bertahap kita ada membuat pada tanggal 17 Februari, ya sekolah kita lumayan juga Pak Kepala Sekolah ya, 2,8 ton bisa menyumbang dari semiba kita, dan sekarang lagi berproses Pak Kepala Sekolah dengan timnya menambah lagi. Kalau sekarang di tahap kedua ini SMP kalau tidak salah itu 44 ton ya, 44 ton dengan SMP SD-nya. Ada itu SMA dengan SMK-nya itu 55 ton. Ibu PKK 26 ton. Desa juga sudah ada menyumbang, sehingga secara keseluruhan adalah 237 ton lebih cairan ekoenzim sudah bisa diproduksi dan siap dituangkan. Itu adalah kerjasama kita semua dari apa yang memang menjadi program Pak Bupati, dan Bapak Bupati sendiri beliaunya sudah memproduksi lumayan juga ekoenzim sebanyak 2 ton 270 liter. Beliau sendiri yang memproduksinya di kediaman beliau dengan ibu, dengan timnya juga membantu dalam proses pembuatan itu. Dalam proses penuangannya mungkin boleh kira-kira siapa yang akan terlibat dalam proses penuangan cairan ekoenzim ini? Dalam penuangan ekoenzim tentu tidak boleh di satu titik. Kita coba karena pelaksanaan monitoring terkait dengan produksi ekoenzim ini adalah beliau staf ahli dan asisten berjumlah 6 koordinator, sehingga kita mencoba juga penetapan penuangan nanti di 6 titik juga. Di 6 titik ada di tengah, ada di sekitar danau kita. Itu akan kita tuangkan secara bersama-sama. Siapa saja yang terlibat adalah semuanya, baik itu ASN, PTT, kontra, beliau para guru, siswa, dan kita akan sonakan nanti pemetaan daripada di mana harus lokasinya ditentukan, dan yang terpenting adalah membawa ekoenzim itu dari tempat produksi. Misalnya kalau sekolah 2, sekian ton semiba. Nah, bagaimana cara membawa 2 sekian ton ini ke danau? Ya mungkin nanti apakah masing-masing akan membawa 5 liter atau 10 liter dan lain sebagainya, itu adalah secara teknis. Yang jelas kita terlibat semuanya dalam pemurnian danau di Danau Batur kita yang kita cintai ini. Wah, terima kasih Bapak. Saya semakin excited untuk menunggu momen di mana penuangan cairan ekoenzim ini. Ya mungkin perlu diketahui oleh hadirin atau peserta satelit semiba ya, bahwa kita ekoenzim ini adalah cairan yang serbaguna, bisa dipakai apa saja, tidak untuk penjernihan air juga saja, tapi untuk estetika, kecantikan, kesehatan, kebutuhan rumah tangga, itu semua bisa, asalkan cara memproduksinya tepat dan benar. Artinya bagaimana komposisi daripada molase, bahan organiknya, dan airnya, yaitu 1, 3, dan 10. Dan bahan organik yang dipilih itu adalah yang tidak busuk, yang masih segar. Sisa-sisa dari sampah yang masih segar harus dibersihkan terlebih dahulu. Pada saat dengan konsentrasi atau dengan formulasi 1, 3, 10 tersebut, kalau media tempatnya itu dalam tutup yang lebar, itu tidak perlu dibuka-buka lagi, kecuali kalau tutupnya itu kecil seperti tempat aqua atau botol,
di minggu pertama memang harus dibuka untuk mengeluarkan gasnya. Tapi kalau memang meja seperti ember dan gentong yang sudah kita banyak dibuat di masing-masing sekolah dan OPD itu tidak perlu dibuka lagi, tinggal menunggu 90 hari itu sudah bisa langsung dipanen. Seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa ekoenzim ini banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Dari yang saya dengar, ekoenzim ini juga bisa untuk mencuci tangan. Apakah itu benar, Pak? Seperti yang Ditiang sampaikan tadi, bukan hanya dalam program pemurnian air yang diinstruksikan oleh beliau Pak Bupati di Danau Batur, tapi ekoenzim ini sejatinya secara testimoni dan pengalaman dan secara studi empiris yang telah dilakukan ya memang itu untuk rumah tangga, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kesehatan juga, untuk kebersihan, mengepel, mencuci piring, mencuci mobil, segalanya bisa dengan ekoenzim. Tapi dengan syarat adalah bagaimana bahan baku yang memang sudah tepat, tidak busuk, masih segar, dicuci dengan konsentrasi 1, 3, dan 10. Pasti salamnya adalah ekoenzim. Pasti bisa. Ya. Apa rencana dan harapan pemerintah Kabupaten Bangli, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli, dengan keberlanjutan gertak ekoenzim di sana? Kalau kita melihat dari komposisi air yang 773 juta meter kubik, seper seribunya itu kan memang kita memerlukan 700 ton daripada ekoenzim. Tapi itu tidak serta-merta bahwa kita sekali saja tuangkan, tapi ini adalah rutinitas. Harapan kami adalah bagaimana secara rutinitas niki bisa merubah perilaku masyarakat di sekitar danau dan masyarakat Bangli. Bahwa dengan ekoenzim kita yakini bisa merubah atau menjadikan danau akan lebih bersih, bahwa pola yang tadi dengan pola organik, dengan tidak membuang sampah, tidak mencemari danau, dengan pola ekoenzim yang secara terus-menerus kita tuangkan, apalagi sekarang dalam jumlah besar, kita juga gemakan bahwa di masing-masing desa, di masing-masing OPD, di masing-masing sekolah selalu ini menjadi program rutinnya, sehingga ya mungkin pada saat 17 Agustus kita bisa tuangkan, pada saat tahun baru kita bisa tuangkan, pada saat HUT Bangli juga bisa kita tuangkan. Ini kan sudah bisa 3 bulan sih kita menuangkan secara rutin dengan menjadikan budaya membuat ekoenzim ini. Itu harapan. Nah, jadi hasil akhir yang kita ingin dapatkan adalah memang betul apa yang memang menjadi kualitas air kita sekarang yang tercemar kategori ringan dengan berbagai jenis pencemaran yang ada di sana itu bisa berkurang dengan indikator daripada penilaiannya adalah baku mutu air itu menjadi lebih baik gitu. Ini sungguh perilaku yang mulia sekali untuk alam Bangli kita yang tercinta ini. Sedikit lagi perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka kemuliaan daripada Danau Batur ini, selain kita Pemda Bangli sudah beliau Pak Bupati mempunyai program gertak ekoenzim melalui komunitas lingkungan Bali yang dikomandoi oleh Bapak Nyoman Parte di anggota DPR RI sudah 4 kali menuangkan ekoenzim di Danau Batur. 4 kali penuangan itu sampai dengan sudah 11 ton. Itu bukan main. Dan rasa hormat kita kepada beliau sudah mendahului memang secara kasat bisa dilihat memang ada perubahan daripada air kita yang memang mulai menjerih dari yang sebelumnya sebelum dituangkan ekoenzim ini. Ya. Baik, dari perbincangan dengan Bapak Dr. Putu Gandewijaya, banyak sekali informasi yang sudah kita peroleh, terutama sehubungan dengan program Gertak Ekoenzim Disa. Tentu kita berharap agar program ini bisa berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas bagi alam Bangli kita yang tercinta ini. Untuk menutup perbincangan kita pada kali ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan closing statement berupa pesan atau himbauan kepada sahabat Semiba yang sedang menyaksikan tayangan ini. Sahabat Semiba yang berbahagia, tentu kami selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bangli. Selain daripada itu, secara pribadi dan warga juga, kami adalah bagian dari warga
Semiba karena kami IKA-nya Ikatan Alumnus SMP Negeri 3 Bangli berharap mari kita sukseskan programnya beliau Pak Bupati, yaitu Gertak Ekoenzim Bangli Bisa, sehingga danau kita di Kabupaten Bangli khususnya di Danau Batur akan lebih jernih, lebih bersih, lebih sehat daripada sebelumnya air yang ada di danau tersebut. Terima kasih kepada Bapak Dr. Putu Gande atas penjelasannya yang telah mengedukasi sahabat Semiba, khususnya terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangli. Untuk sahabat Semiba yang menyaksikan satelit Semiba pada episode kali ini, semoga apa yang kami perbincangkan selama beberapa menit ke belakang dapat menghibur dan bermanfaat. Sekian satelit Semiba episode Gertak Ekoenzim Bisa. Sampai berjumpa di episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Mungkin bisa disampaikan dulu salam Ekoenzim. Ya, sahabat Semiba, mari kita gemakan salam Ekoenzim. Ketika kami menyampaikan salam Ekoenzim, tolong dijawab Gertak Ekoenzim Bangli Bisa. Ya. Salam Ekoenzim, Gertak Ekoenzim Bangli Bisa. Rajang, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Semiba. Om Santi, 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 Om.